Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Selamat pagi Andi Kumala. Bagaimana nih puasanya? Udah mau Lebaran nih. Iya, ya benar kan? lagi Lebaran ya. Betul. Harus sudah semakin tenang, harus semakin damai. Dan tanda-tandanya udah ada nih kalau Lebaran. Pertama, THR udah cair. Udah cair kan? Udah. Yang kedua, Insya Allah. Yang kedua ini suasana mudik, penumpang mudik juga udah tinggi. Yang ketiga udah mulai ada yang maaf-maafan. Nah itu, aku ada pantun. Jalan-jalan ke kota Solo makan pecel lele. Cakep. Ayo dong PDIP dan yang di Solo jangan berantem mulu, Le. Wah, ini dia. Tapi kan udah nggak berantem, udah mau maaf. Tapi kata Pak Jokowi, siapa yang mulai duluan? Oh, kalau gitu saya kasih lagu. Andi Kumala kasih pantun. Oke. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Boleh lanjut nggak satu lagu? Oke lah pemirsa, jadi di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini kita akan membahas bagaimana Jokowi dan juga PDIP ini udah ada tanda-tanda mulai berdamai kalau kata Andi Kumala. Tapi sebelum ke sana tentunya kita akan kasih dulu, ini ada berita-berita menarik untuk Anda pemirsa. Salah satunya adalah polisi yang menangkap seorang anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diduga ini fenomena yang lagi ramai, Andi Kumala, meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang. Aduh, gara-gara THR ya. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di unit Resmob Polres Metro Bekasi Kota. Usai videonya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, petugas juga memintai keterangan 3 rekan pelaku. Sebelumnya ya, Philip, diketahui bahwa video anggota Ormas meminta jatah THR di salah satu perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang viral di media sosial. Kemudian setelah viral, polisi melakukan penyelidikan, lalu kemudian ditetapkanlah pelaku ini sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota mengatakan S merupakan anggota Ormas GMBI. Ini tanda-tanda THR belum cair. Iya. Dia lakukan kekerasan. Kalau nggak dapat THR Iya. harus bekerja lebih keras lah untuk bisa dapat THR ya. Jangan memaksa atau memeras. Betul. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pria ditangkap polisi setelah tega memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Potongan tubuh korban disimpan di dalam lemari pendingin selama 15 bulan. Terkuaknya kasus ini berawal ketika Polres Jakarta Utara akan melakukan penangkapan terhadap korban JR atas kasus penipuan. Di rumahnya polisi ini malah hanya menemukan sepupunya di dalam rumah. Kemudian pemirsa, polisi yang melakukan penggeledahan ini mencurigai lemari pendingin yang terikat rantai, kemudian tersimpan rapi di bagian dapur rumah. Setelah dibuka, polisi kaget bukan kepalang. Ini menemukan 8 potongan tubuh manusia yang terbungkus kantong plastik dan ternyata merupakan jasad dari JR yang rencananya akan ditangkap, Andi Kumala. Peristiwa pembunuhan yang disertai mutilasi ini terjadi pada 23 Desember 2023. Tersangka MR diminta korban mencarikan mobil yang dibawa kabur oleh temannya. Namun karena tidak berhasil menemukan mobil, korban ini justru marah dan berlaku kasar. Pelaku kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur di bagian leher dan dada kiri ketika korban baru saja selesai mandi. Tentunya setelah korban tewas, tersangka ini langsung memutilasi tubuh korban. Kita ke berita lainnya pemirsa. Ribuan warga ini menyerbu kantor Samsat Depok, Jawa Barat, tentunya untuk memanfaatkan ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat. Warga rela antri sejak pagi untuk bisa segera membayar pajak kendaraan mereka. Mayoritas pengunjung datang untuk membayar pajak sepeda motor. Program pemutihan dari Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai menarik karena menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya. Selama sehari kemarin tercatat ada 1.600 wajib pajak yang telah membayar dengan total nominal mencapai 1,3 miliar rupiah. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat akan berlaku hingga 6 Juni mendatang. Masih lama ya. Dekat rumahnya Andi Kumala nih. Sayang nih. Ya kan, sayang nih. KTP belum Depok nih.
Tapi tentunya program ini juga kita bisa lihat ya bagaimana bisa menarik minat masyarakat untuk taat pajak begitu. Iya, antusiasmenya cukup tinggi karena ini dendanya dihapuskan. Jadi meskipun sudah 2 tahun belum bayar pajak, ayo segera bayar pajak karena nggak didendani. Baik, kita ke informasi lainnya. Ini kemarin cukup tragis ya yang terjadi di Arab Saudi. Bus yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Kudait, 150 km dari kota Jeddah, Arab Saudi. Dalam peristiwa itu, 6 jemaah umroh warga Indonesia meninggal dunia. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Terkait dengan korban, total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Ya, tentunya kita juga mengucapkan turut berbela-sungkawa ya, turut berduka cita untuk seluruh korban. Semoga semua segala urusan nanti di sana juga dipermudah begitu ya, Andi Kumala dan pemirsa. Kita cek juga berita selanjutnya. Ini ada ratusan kendaraan pribadi yang hendak mudik dan menyeberang ke Pulau Sumatera mulai berdatangan di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Sebagian besar kendaraan pribadi didominasi dari daerah luar kota. Mereka memilih mudik lebih awal karena telah mengambil cuti dan juga bertepatan sudah libur sekolah. Meski saat ini telah memasuki H-9, namun belum ada tanda-tanda lonjakan arus kendaraan dan pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak telah mengoperasikan sebanyak 28 kapal pada tujuan dermaga di Pelabuhan Merak. Wah, libur sekolah emang sudah mulai ya? Udah, tapi hari Jumat udah mulai. Yang kantoran belum, kan? Jadi anaknya libur, orang tuanya masih kerja. Tapi kan kalau Andi Kumala ini kerja memang karena passion ya, memang karena ingin menyapa pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, begitu. Ketularan sama Philip sih ya, kerja Rodi bagai kuda. Ya, kita ke berita lainnya. Andi Kumala, ada berita apa nih di item berikutnya nih? Menteri Perhubungan Budi Purwagandi membuka posko pusat angkutan Lebaran 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ya, posko akan bersiaga selama 22 hari sejak 21 Maret hingga 11 April 2025. Pembukaan posko angkutan mudik Lebaran 2025 dilakukan Menteri Perhubungan bersama lembaga terkait lainnya seperti Basarnas dan BMKG. Penyelenggaraan posko pusat angkutan Lebaran 2025 akan dijalankan mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Penyelenggaraan angkutan Lebaran ini ada penyelenggaraan angkutan yang sangat besar. Kalau melihat dari jumlah pergerakan masyarakat yang sebesar 146 juta. Jadi tidak mungkin hanya 1 atau 2 institusi yang bisa menyelenggarakan angkutan Lebaran yang sebesar ini. Itu sebabnya saya berharap bahwa posko ini menjadi ajang untuk bersinergi, berkolaborasi, melayani masyarakat dalam melaksanakan angkutan Lebaran 2025. Survei mudik juga dilakukan oleh lembaga kedai kopi pada minggu lalu. Dari 1.130 responden, 85% menyatakan akan mudik Lebaran Idul Fitri nanti. 54 responden akan mudik menggunakan kendaraan pribadi, sementara 47% menggunakan transportasi umum. Berapa banyak yang akan melakukan mudik?
85% responden menyatakan akan melaksanakan mudik. Dari 85% itu 74,3% itu menyatakan sudah rutin melakukan mudik setiap tahun. Nah, puncak balik arus balik itu responden memilih H+7 untuk balik lagi ke Jakarta. Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dari Jakarta, Yolanda Chaniago dan Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak dan di segmen berikutnya kami akan tampilkan untuk Anda bagaimana kedatangan para pahlawan Timnas Indonesia usai berjuang di Australia. Tentunya nanti tanggal 20 mereka akan menghadapi Bahrain. Ini baru nih, laga hidup mati. Semangat. Betul sekali. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini lagi musim bukber nih, Oke, bukan musim duren ya. Dan Presiden Prabowo Subianto juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan buka puasa bersama dengan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dalam buka puasa ini hadir juga Ustadz Adi Hidayat yang juga menyampaikan tausiah sebelum berbuka puasa. Dalam tausiahnya, Ustadz Adi Hidayat ini menyampaikan bahwa kesalehan sosial tentunya bisa menjadi tujuan dan arah pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kemudian dilanjutkan dengan sidang kabinet paripurna pada Jumat sore. Pejabat yang datang antara lain adalah Mendagri Tito Karnavian, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, rapat terbatas membahas keuangan inklusif. Sebelumnya Presiden Prabowo memerintahkan agar semua penduduk Indonesia memiliki rekening bank yang akan terintegrasi dengan government teknologi, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial. Nah, kita kembali lagi, ada acara. Oh baik, ini mengenai stok BBM ya? Iya betul. Pemerintah memastikan stok BBM pada libur Lebaran kali ini cukup. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah menyiapkan tambahan stasiun pengisian listrik untuk pengguna mobil listrik. Semuanya untuk urusan listrik itu bagus, mobil listrik juga oke, yang mau jalan liburan pakai mobil listrik, kemudian kapasitas BBM kita juga di atas 18 hari, dan insya Allah stok semua aman, termasuk LPG. Ya, ini masih dalam acara bukber kata Andi Kumala yang lagi ramai pemirsa. Dalam acara buka bersama Partai Nasdem kemarin, Presiden ke-7 Joko Widodo ini menjelaskan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang katanya ini baik-baik saja. Oh, pemirsa. jadi baik-baik saja. Betul. Ya. Jokowi bahkan menyinggung bahwa rakyat senang jika para pemimpin ini rukun dan harmonis. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. Hangat betul. Emang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Itu senang ya kalau melihat pemimpinnya itu rukun, kompak, dan harmonis. Senang, rakyat itu senang. Coba ditanyakan aja ke bawah. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Timnas Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kalau kata Philip, setelah berjuang ya, sebagai pahlawan melawan Australia meskipun kita kalah telak. Pahit hasilnya. Ya pemirsa, usai kalah telak 1-5 dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia kemarin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
tapi ini tak berkenan untuk diliput oleh awak media. Mungkin kita juga sedikit memaklumi ya, suasana batinnya seperti apa. Ini selanjutnya Kevin Dixes akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Tentunya kemenangan atas Bahrain ini tidak hanya menjaga asa, tapi juga menjadi laga hidup mati kiprah Indonesia di babak ketiga ya. Yes. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena tentunya juga Bahrain lagi berduka setelah kemarin kalah di kandang Jepang 0-2. Iya, sama-sama kalah ya. Duel dua tim yang sedang terluka begitu. Ya pemirsa, timnas Bahrain tentunya juga tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Untung nggak ketemu ya, kalau papasan bisa berantem tuh berdua tuh. Belum waktunya. Timnas Bahrain mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Sebelumnya Timnas Bahrain kalah 2-0 dari Timnas Jepang pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Stadion Saitama Kamis kemarin. Laga Timnas Indonesia menjamu Bahrain akan menentukan langkah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bahrain gagal mendahului Timnas Indonesia di klasemen sementara grup C. Saat ini Bahrain masih tertahan di peringkat 5 dengan perolehan 6 poin atau memiliki poin yang sama dengan Timnas Indonesia yang berada di posisi 4. Peluangnya gimana, Philip? Ya masih 50-50. Kalau ngelihat kemarin sih ada potensi kita menang, tapi namanya bola bulat kan. Kemarin sebenarnya perjuangannya juga udah bagus, hasilnya yang pahit begitu. Tentunya Andi Kumala nonton ya Indonesia Bahrain ya. Iya dong. Tiket harus. Udah ada dong. Kalau belum ada ntar bilang. Tetap ya. Oke, pemirsa, kita akan kembali dengan pembahasan lainnya. Ini ada seorang pria yang membunuh kekasihnya kemudian disimpan mayatnya hingga menjadi kerangka. Kita akan simak selengkapnya usai jeda. Pemirsa, bus yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudait, 150 km dari kota Jeddah, Arab Saudi. Dalam peristiwa itu, 6 jemaah umroh warga Indonesia meninggal dunia. Ya pemirsa, kecelakaan tragis menimpa rombongan jemaah umroh asal Bojonegoro, Jawa Timur di Arab Saudi. Bus yang mengangkut 20 jemaah tersebut mengalami kecelakaan di Wadi Qudait, sekitar 150 km dari Jeddah. Dan peristiwa naas ini terjadi saat jemaah dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Akibat kecelakaan itu, 6 orang jemaah warga Indonesia meninggal dunia, termasuk seorang anggota DPRD Bojonegoro dan wakil direktur Rumah Sakit Bojonegoro. Sementara 14 jemaah lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat. Ya pemirsa, Dr. Dia Novita, korban meninggal kecelakaan bus umroh di Jalan Raya Madinah Mekah, meninggalkan 2 orang anak. Sementara itu rumah korban meninggal lainnya yaitu Eni Sudarwati, anggota DPRD dari fraksi PKB di Desa Subontor, Kecamatan Balen, Bojonegoro, dipenuhi karangan bunga. Dalam kecelakaan maut bus umroh di Jalan Raya Madinah Mekah berjarak 150 km dari Jeddah, Dr. Dia Novita berangkat bersama suami. Dr. Dia Novita merupakan wakil direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Korban selamat, suami Dr. Novita sangat berharap jenazah istrinya bisa dibawa pulang ke Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, rumah duka Eni Sudarwati, anggota DPRD di Desa Subontor, Kecamatan Balen, Bojonegoro ini juga dipenuhi oleh karangan bunga. Ketua DPRD Bojonegoro Umar membenarkan bahwa korban adalah anggota DPRD dari fraksi PKB dan menurut kesaksian Ketua DPRD atas almarhum Eni Sudarwati bahwa dalam bekerja sebagai wakil DPRD memiliki dedikasi yang sangat tinggi terhadap tugasnya di DPRD. Tentunya begitu juga dengan Dr. Novita yang memiliki etos kerja yang baik. Sekali lagi kita turut berduka cita atas peristiwa ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Amin.
Dan mudah-mudahan seperti kata Philip tadi diperlancar segala urusan di Arab Saudi. Ya. Kalau kata mas saya, kakak saya sendiri ceritanya bus melaju kencang itu menghindari mobil yang balik arah, terus sampai terguling sampai 4 kali, terus setelah itu baru terbakar. Kalau dari keterangan kakak saya benar 6 orang, yang 2 dari Bojonegoro termasuk kakak ipar saya sendiri, Dr. Dianovita itu, dan 1 lagi Bu Eni dari DPR PKB Bojonegoro. Ya pemirsa, Mabes TNI dan Korem 064 Maulana Yusuf Serang menggerebek lokasi pengoplosan solar sebanyak 10 ton di Merak, Kota Cilegon, Banten. Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya lokasi pengoplosan BBM ilegal jenis solar di jalur Merak, Kota Cilegon, Banten. Petugas mendapati puluhan tangki berisi minyak jenis biosolar yang dibeli dari SPBU. Sementara 5 drum lainnya didapati adanya minyak cong yang dibawa dari wilayah Sumatera. Total ada sekitar 10 ton solar yang akan dioplos sebelum dijual kepada konsumennya. Dalam menjalankan usaha tersebut, BBM jenis biosolar yang dibeli dari SPBU dioplos dengan minyak cong. Petugas juga menemukan belasan plat nomor kendaraan yang diduga digunakan untuk membeli solar bersubsidi. Kuat dugaan BBM campuran tersebut dijual untuk kebutuhan industri, terutama untuk wilayah pertambangan di wilayah Mancak, Kabupaten Serang. Kita ke berita dari Bantul, pemirsa. Sadis dan keji, Muhammad Rafi Ramadan, 24 tahun warga Bantul, tega membunuh kekasihnya sendiri. Ya pemirsa, tersangka tega mencekik kekasihnya Enggal Dita Puspita pada tanggal 25 September 2024. Jasad korban ini kemudian disimpan di kamar kos-kosan sampai tanggal 20 Desember. Ketika masa kontrak kos sudah habis, ini tersangka kemudian memindahkan kerangka korban ke rumah orang tua tersangka di Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Keluarga korban yang merasa curiga akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan langsung mendatangi rumah Muhammad Rafi Ramadan untuk dimintai keterangan. Namun saat dimintai keterangan, Rafi kemudian ini langsung mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi pacarnya sendiri. Tersangka saat ini ditahan di Mapores Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi dari kasus di Bantul ini, Andi Kumala dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan AKP Inengah Jeffrey Pranawidyayana selaku Kasih Humas Polres Bantul. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Jeffrey, kami semua ingin mengetahui bagaimana update terkini dari kasus ini, bagaimana kemudian polisi awalnya bisa mengungkap kasus ini setelah pelaku membunuh korban dengan kurun waktu yang cukup lama, Pak. Ya, memang kalau untuk update yang pelaku sudah diamankan dan sudah ada di Polres Bantul. Kalau untuk kronologi atau kejadian awal itu pada tanggal 20 Maret kemarin, anggota Polres Bantul mendapatkan aduan terkait kecurigaan di mana sudah tidak terlihat lagi sosok perempuan, tapi barang-barangnya masih digunakan pacarnya. Nah, pada saat itu langsunglah dilakukan pendalaman dan langsung mengarah ke pacarnya. Di situ pacarnya langsung mengakui bahwa telah membunuh korban dengan cara mencekik yang terjadi pada tanggal 25 September 2024 lalu. Dan jasadnya langsung ditinggal begitu saja di kontrakan atau kos yang dikontrak oleh pelaku, di mana sebelumnya itu dikontrak sama pelaku dan beserta keluarganya atau ibunya. Dan setelah ditinggal begitu saja, 2 minggu setelah itu sudah mulai bau
karena takut ketahuan dari pelaku melarikan diri dan kontrak di Condong Catur, Sleman. Itu 2 minggu setelah kejadian. Di tanggal 7 Desember, pelaku kembali lagi ke kontrakan untuk bersih-bersih dikarenakan kontrakan di bulan November sudah selesai. Nah, saat bersih-bersih langsung mengetahui bahwa korban sudah berbentuk kerangka dan langsung dimasukkan ke tas kresek dan dibawa ke kontrakan dia yang ada di Condong Catur. Nah, setelah itu takut diketahui, di tanggal 20 Desember kerangka dibawa ke sebuah losmen di Kaliurang, dibersihkan agar tidak bau, yang kemudian langsung dibawa pulang ke rumah ayahnya yang ada di Kretek, Bantul. Ya, Pak Jeffrey, berarti ini pelaku beberapa kali memindahkan jasad korban ini ya, Pak? Betul? Iya, betul. Betul, Mbak. Ya, kemudian ini kan rentang waktunya cukup lama, Pak Jeffrey, sekitar 6 bulan. Apakah di rentang waktu 6 bulan itu tidak ada keluarga maupun teman yang mungkin mencari keberadaan korban, Pak? Ya, sebenarnya ada yang mencari, Mbak. Ada yang mencari. Namun kan di sini pelaku menjual HP korban, namun masih menguasai nomor telepon korban. Jadi kalau ada komunikasi, yang membalas adalah pelaku, bukan korban. Oh, baik. Baik. Apakah kemudian ada laporan sebelumnya, Pak, motif dari pelaku ini membunuh korban? Apakah kemudian di warga sekitar juga sudah dimintai keterangan? Apakah sempat terjadi cekcok atau seperti apa ketika pelaku kemudian menghabisi nyawa korban, Pak Jeffrey? Ya. Memang kalau keterangan dari tetangga kontrakan yang dimanding ini, yang kontrakan itu memang sering ada terdengar keributan. Nah, ketika kami mencoba memeriksa lebih dalam, dari pelaku memang mengakui sebelumnya adanya cekcok dengan korban, di mana berawal dari menggoreng bakso yang pada saat itu gosong ya, sampai gosong, yang akhirnya korban ini menegur pelaku dan memukul pelaku menggunakan sapu, yang pada saat itu korban sedang bersih-bersih rumah. Nah, karena dipukul, si pelaku ini mulai emosi dan mulai mencekik korban hingga hilangnya nyawa. Baik, sudah berapa lama sebenarnya korban dan pelaku ini menjalin hubungan, Pak Jeffrey? Kurang lebih sekitar kami belum tahu, tapi sudah mengenal sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan kemudian apakah dari keluarga korban juga sudah mengenal sosok dari pelaku pembunuhan ini, Pak, sebelumnya? Belum mengenal. Oke, baik. Jadi kemudian karena tidak mengenal inilah yang sedikit mempersulit, kemudian juga handphone dari milik korban juga dikuasai oleh pelaku, yang artinya juga yang membalas pesan ini adalah pelaku, yang kemudian membuat sedikit kesulitan bagi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan korban, begitu ya, Pak ya? Tidak ada kendala sih, Mas. Karena memang kami mendapatkan laporan dari rekan korban, di mana rekan korban juga mengetahui pelaku. Ya, pelaku dan korban ini sebenarnya apakah satu tempat kuliah atau seperti apa? Teman main begitu bisa dibilang ya, Pak Jeffrey ya? Teman main. Oh. Baik. Baik, untuk terakhir mungkin ya, pasal apa yang kemudian bisa dikenakan bagi pelaku ini, Pak? Ya, pelaku bisa dikenakan pasal 338 terkait pembunuhan. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasih Humas ya, Pak Jeffrey selaku untuk informasi yang diberikannya ya terkait dari kasus pembunuhan ini. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Di segmen selanjutnya ini kami juga akan membawa Anda untuk melihat bagaimana Jokowi ya sama Puan juga udah mulai damai. Tapi sebelum ke sana ternyata masih ada satu paket berita lagi nih untuk pemirsa. Salah satunya adalah ratusan warga yang rela antri panjang demi mendapatkan sembako yang dibagikan oleh salah satu kelenteng
yang berada di wilayah Jombang, Jawa Timur. Ya, ini adalah suasana antrian panjang yang mengular di halaman kelenteng Bohwaibyo Mojo Agung. Bacanya gimana, Philip? Waduh, Jombang, Jawa Timur ya pada Jumat siang. Ratusan warga rela berdesakan demi untuk mendapatkan sembako murah. Tuh. Ya. Angpaunya dapat nggak ya tapi ya? Ini sembakonya berupa beras seberat 3 kg. Bahkan terlihat ada warga yang mengantri sambil menggendong anak. Walaupun harus mengantri dan berdesakan, warga penerima sembako mengaku bersyukur bisa mendapatkan beras untuk makan sehari-hari. Selain itu, warga juga berharap kedepannya sistem pemberian sembako ini bisa lebih baik lagi. Karena memang yang perlu diwaspadai ketika ada pemberian bantuan ini adalah bagaimana sistem pemberiannya ya, yang supaya tidak masyarakat berdesak-desakan. berdesak-desakan, begitu, betul. Oke, kita lanjut ya ke informasi berikutnya. Jelang panen raya bulan Maret sampai April 2025, Kementerian Pertanian menginstruksikan Bulog untuk membeli harga gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram. Ya, Wakil Menteri Pertanian memastikan petani ini memperoleh harga yang sesuai ketetapan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram gabah kering panen. Bahkan pemerintah meminta petani untuk melapor ke instansi terkait apabila ada yang membeli gabah petani di bawah harga pokok pembelian. Nah, ya. Ini kan kita bisa lihat banyak panenan tuh pakai mekanisasi karena lebih bersih, kemudian yang terbuangnya lebih sedikit, sehingga hasil panennya lebih banyak. Terus harga panenan itu rata-rata se-Indonesia ini udah 6.500 Pak, gabah kering panen Pak ya. Jadi kalau ada di TikTok, di sosmed ada 1-2, udah kita langsung eksekusi ya Bu. Sementara itu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, harga sayur ini terus meroket naik jelang Lebaran ya. Karena sayur juga ini lontong-lontong sayur gitu kan buat Lebaran. Ya, ini salah satu yang mengalami kenaikan adalah harga cabai rawit merah yang harganya tembus Rp120.000 per kilonya sejak 2 hari terakhir akibat pasokan berkurang. Jadi yang suka makan sambal ini ditahan dulu. Iya, nih gitu. dikurangi. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga naik. Selain itu harga komoditas sayuran lainnya seperti wortel, tomat, kentang juga ikut naik. Kenaikan harga ini membuat pedagang omsetnya menurun karena para pembeli mengurangi belanjanya. Tapi bagus ya kalau kita bisa mengurangi pedas tuh, kalau kata Adi Kumala, ini resiko usus buntu bisa kita cegah juga begitu. Iya, sama kalau baca ini wortel, tomat, kentang, jadi ingat sayur sop saya. Waduh. Pagi-pagi. Sop bening gitu ya. Oke, pemirsa, tadi juga udah kita bocorin nih. Tadi udah saya bocorin. Di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana panasnya Jokowi dan juga Puan ataupun PDIP ini mulai mereda. Tanda-tanda mau Lebaran. Mau damai begitu. atau mau lanjut perangnya. Mau damai, betul. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP usai merespon pernyataan bahwa ada utusan yang meminta untuk tidak memecat Jokowi, coba diredam Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan meminta semua pihak untuk menahan diri. Puan juga meminta polemik disudahi, terlebih ini bulan Ramadan. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Ditemui awak media di kediamannya, Jokowi hanya diam saat disinggung adakah kemungkinan islah dengan PDIP. Terkait pertanyaan tersebut, Jokowi tidak menjawab, namun justru balik bertanya,
bahwa siapa yang memulai terlebih dahulu. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Tuh, yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Sebelumnya hubungan Jokowi dan PDIP sempat memanas pada tahun 2024 lalu. PDIP secara resmi memecat Jokowi sebagai kader partai karena telah melakukan pelanggaran. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, momen hangat terjadi saat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani hadir dalam buka puasa bersama Partai Nasdem. Jokowi dan Puan duduk satu meja dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Dalam meja itu duduk juga Sekjen Partai Nasdem Hermawita Slim dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam kesempatan ini Jokowi sekaligus menjawab pertanyaan awak media soal hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, hubungan dirinya dan Puan masih terjalin hangat dan yakin hubungan dengan Megawati ke depan akan baik-baik saja. Sudah ada tanda-tanda damai ya? Betul. Kalau kita lihat ini Partai Nasdem membuat suasana adem, ya nggak, bagi Jokowi dan juga PDIP. Kita simak berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Hubungannya emang hangat, betul. Emang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang bilang anget, nggak ada apa-apa, begitu. Dan ya. sebelumnya juga Puan Maharani mengatakan emang sudahi saja. Betul. Ketegangan ini, apalagi ini bulan Ramadan. Udah mau Lebaran tanda-tandanya, saling memaafkan begitu ya. Tapi pernyataan Puan Maharani ini kemudian ditanggapi oleh Jokowi, siapa yang mulai duluan? Wah. Ini sepertinya ini mau damai atau sebenarnya mau lanjut ya? Ragu-ragu icu kalau katanya. Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Freddy Damanik, Wakil Ketum Projo. Selamat pagi, Bang Freddy. Selamat pagi, Bang Freddy. Kemudian juga ada Bang Pangi Syarwi, analis politik. Selamat pagi, Bang Pangi. Pagi, Mbak Mala, Bang Philip. Kemudian via daring juga sudah tersambung Bang Guntur Romli, politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Guntur. Pagi, Bang Guntur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita tanya dulu ya, Bang Freddy. Bang Freddy, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan hubungannya dengan Ketum PDIP sebenarnya hangat. Tapi sebelumnya dia mengatakan siapa sih yang mulai duluan? Ini gimana mengartikannya, Bang Freddy? Loh, saya miss ya. Emang ada beliau bilang hubungannya dengan Ketum PDIP hangat? Yang tadi? Yang tadi dengan Ibu ditanya. Puan. Mungkin Ibu Puan. Ya, kan? Kalau waktu ditanya Ibu Mega kan mungkin nanti pada akhirnya. Oh, jadi yang ketua Ibu Meganya belum? Baru Ibu Puan. Pak Jokowi jawab jelas. Nanti pada akhirnya berarti ya. Ya, pada akhirnya akan baik-baik saja. Ya, itu kan jelas statementnya. Pada akhirnya akan berarti baik-baik. Bukan sama Ibu Ketum. Ya, tadi jelas. Sama Ibu Puan. Pada akhirnya nanti ini kan apapun ceritanya memang namanya politik ya. Namanya politik. Ini kan satu rangkaian panjang mungkin setelah Pilpres ya, setelah Pilpres sampai sekarang kemudian kasus Hasto terus dibawa puncaknya ini kan pada saat kasus Hasto tiga katakan statement terakhir, 3 narasi-narasi terakhir PDIP yang membuat suasana ini menjadi panas. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, dengan adanya kami sangat respect lah ya, respect sekali Mbak Puan Maharani, statementnya yang terakhir, 2 yang terakhir ya, beliau menurut saya mengademkan situasi ini, dan kita sangat setuju ya, ngapain sih kita terus sampai kapan ini perselisihan, keributan yang menurut kami tidak produktif. Apalagi seperti saya bilang tadi, kalau perselisihan ini ketika ada momentum, misalnya pemilu, pilpres,
bisa diterima nalar, ya bisa logikanya ada. Tapi ini ketika tidak ada momentum, oke lah bagi mereka, bagi PDIP mungkin momentumnya kasus Hasto. Menurut saya, menurut kami itu berlebihan ya, berlebihan. Bukan suatu hal yang pas, yang tepat untuk menyerang Jokowi untuk kasus Hasto ini. Menurut kami dari sisi Pak Jokowi dari luar sangat berlebihan lah. Ya artinya sekarang juga dari pihak relawan juga menyambut baik artinya ya hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Puan yang kemarin juga udah dibilang sudahi saja begitu. Iya, kita kan seperti saya sampaikan kita respect, menyambut baik. Ayo ke depan kita lebih komunikasi, ya jalin lagi komunikasi terus. Yang namanya politik seperti saya bilang tadi, apa yang tidak mungkin ke depan ini. Iya. Tapi relawan mendorongnya ini bukan hanya Bu Puan ya, tapi PDIP juga ya Bang ya. Mengklarifikasi nih Bang, PDIP ya, bukan hanya Bu Puan ya damainya. Iya. Pak Jokowi statementnya jelas, nggak perlu kita terjemahkan lagi. Dengan Mbak Puan selalu baik, dengan Bu Mega dia percaya ke depan akan menjadi baik. Artinya ada proses di situ, ada proses setelah mungkin pemilu 2024 kemarin, Pak Jokowi percaya itu akan bisa menjadi baik ke depannya. Langsung saja kita ke Bang Guntur. Bang Guntur, bagaimana gayung bersambut? Ya, saya kira apa yang disampaikan Mbak Puan itu kan pernyataan yang normatif ya, mengajak untuk kita menyudahi apapun konflik dan dalam suasana bulan Ramadan, ya kan. Nah, cuma kan ketika itu ditanya ke responnya Pak Jokowi, yang kita simak kan siapa yang memulai. Jadi menurut saya ini sebuah respon yang tidak bijak. Jadi kalau Anda menganggap bahwa responnya Mbak Puan itu bijak, ya pernyataan Mbak Puan bijak, tapi responnya Pak Jokowi itu menurut saya masih tidak bijak, gitu kan. Tapi apapun ya soal relasi antara PDI Perjuangan dengan siapapun ya, kita kan kalau melihat dalam konteks ini kan sikap resmi partai, sikap dari Ibu Ketua Umum. Ya banyak analisa bahwa di situ terjadi ada perbedaan misalnya antara Mbak Puan dengan PDI Perjuangan atau dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami ingin tegaskan bahwa ada peran sendiri yang ditugaskan kepada Mbak Puan. Beliau juga sebagai Ketua DPR. Kemudian acara pertemuan dengan Pak Jokowi ini juga di tempat orang ya, di tempat Nasdem ya, Pak Surya Paloh. Jadi ya dalam konteks Mbak Puan itu diundang dalam sebuah acara buka puasa bersama, ya tentu saja kan beliau juga kan tidak bisa mengatur beliau akan bertemu dengan siapapun. Ya dengan ketemu dengan siapapun ya memang secara personal harus ya baik. Namun dalam konteks yang lain ketika bicara soal kepartaian, sikap resmi partai, ini kan Pak Jokowi kan termasuk dari 27 kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan untuk pemecatan Jokowi dan 26 kader yang lain, ya di PDI Perjuangan itu tidak ada perbedaan. Karena itu adalah sikap resmi partai, sikap resmi Ketua Umum. Nah kemudian terkait pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ya, ini kan yang kami lihat respon Pak Jokowi dan relawan Jokowi ini yang kami lihat berlebihan. Bahwa sebenarnya di situ tidak ada yang namanya tuduhan soal apakah Jokowi mengirim utusan atau ada utusan Jokowi. Ya, tapi ada utusan yang memang salah satu permintaannya itu adalah PDI Perjuangan tidak memecat Jokowi bersama 26 anggota yang lain. Dan itu juga sudah masuk dalam fakta pengadilan, eksepsi yang kemarin disampaikan oleh Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan hingga saat ini, dan juga eksepsi yang juga disampaikan oleh penasehat hukum ketika menjelaskan konteks politik ya dari kasus ini, bahwa kasus petersangkaan kepada Mas Hasto Kristianto itu memang terkait dengan pemecatan Jokowi. Karena ini kasus sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara, sudah ada putusan hukum yang tetap, tapi kemudian tiba-tiba kasus yang sudah lama mati ini dihidupkan kembali
Dan kami lihat motifnya bukan lagi motif penegakan hukum, karena ini adalah tidak ada kaitan dengan kerugian negara. Kalau KPK memang mau tegas menegakkan hukum memberantas korupsi, kan sudah jelas itu dalam Undang-Undang hasil revisi 2019 bahwa KPK tidak menindak angka yang di bawah 1 miliar. Kalau kita bicara soal dakwaan jaksa, ini kan dugaan yang diberikan kepada Wahyu Setiawan 600 juta, dan Wahyu Setiawan pada tahun 2020 sudah mengembalikan uang itu, dan segala putusan sudah menegaskan 2 putusan itu, semua uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku, tidak ada dari nama Hasto Kristianto. Tiba-tiba sekarang secara manipulatif KPK menyebut ada uang dari Hasto Kristianto. Jadi kami lihat ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Nah, di situ. Baik, Mas. Baik, mungkin langsung saya sedikit minta tanggapan sebelum saya ke Bang Panggi ya. Memang kayaknya pelurunya udah disiapin begitu ya. Mungkin ada sedikit tanggapannya juga dari Bang Freddy bahwa kayaknya belum sepaham nih. Ya, terserah ya teman-teman PDIP. Seperti yang Pak Jokowi sampaikan, kita juga sampaikan, Pak Jokowi ini hanya merespon. Hanya merespon. Mau PDIP memainkan peran apapun, tetapi tetap kita respect dengan Mbak Puan. Setidaknya itu tampil di publik, ya, dan itu mengademkan, ya. Tetapi mau PDIP, ya teman-teman PDIP atau juru bicaranya mau mainkan peran ganda atau apa, istilahkan, publik nanti akan menilai. Publik akan menilai sejauh apa itu bisa berlangsung. Ya. Kita sekali lagi kita respect ya, dan kita berharap ke depan narasi-narasi yang menyudutkan menyerang Pak Jokowi ini, khususnya dalam konteks kasus Hasto ini, kita berharap bisa dihentikan ya, karena ini sangat tidak produktif, dan saya pribadi tidak percaya ini bisa menolong kasus Hasto, karena kasus Hasto itu murni pidana ya, tapi saya tidak membahas kasusnya di sini. Tetapi ini adalah berusaha, memang itu biasa aja lah ya di dalam pembelaan, membawa kasus menjadi politisasi hukum, yang satu kriminalisasi hukum, itu biasa aja dalam strategi pembelaan. Ya, nanti kita minta tanggapan dari Bang Panggi ya, apakah drama ini akan terus bergulir nih, gak ada ujungnya, tapi kita jeda dulu ya setelah Apa Kabar Indonesia kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau melihat ketegangan ini, tadinya sih Puan Maharani menginginkan bahwa ketegangan ini mereda, disudahi saja. Tapi tanggapan Jokowi ternyata seperti itu. Menurut Anda, mengartikannya atau catatan Anda seperti apa? Ya ada dua bahasa tadi kan. Pertama memang sudahi saja, berarti udah selesai nih. Angkat bendera putihnya siapa nggak tahu nih. Menyerah tanpa syarat atau enggak, atau memang ini kabar gembiranya ini persatuan nasional kan itu. Yang kedua ya yang mulai siapa duluan, itu artinya panas lagi kan. Artinya belum bisa juga mengatakan bahwa ini siapa yang sebenarnya, karena memang rekam jejaknya Pak Jokowi ini setahu saya nggak pernah kalah dalam hidupnya gitu. Nggak tahu kali ini bisa terap nggak gitu, masih kuat nggak gitu. Karena kejaksaan masih, kepolisian masih, KPK masih edisi Jokowi kata orang ini, persepsi orang ya kan. Jadi masih, sehingga memang PDIP menghadapi masih kuat gitu menghadapi Pak Jokowi, nggak kaleng-kaleng, bukan main. Dan apakah kali ini PDIP akan angkat bendera putih gitu, atau PDIP merasa sebenarnya kan pertama persimpangan jalan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu kan problematik itu mulai dari isu 3 periode itu. 3 periode muncullah Luhut, kemudian Airlangga, kemudian Bahlil, big datanya, inilah soal COVID dan seterusnya kan. Dan itu kan terasa. Kemudian menurut saya gatekeeper, penjaga gawang demokrasi kita itu adalah pertama Megawati, dia yang tidak mengizinkan. Nah situ hubungan mulai panas dingin. Yang kedua adalah Hasto Kristianto, yang memang mereka tidak menginginkan Jokowi 3 periode karena pengalaman PDIP Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Tapi kan dibantah semua orang bahwa itu tidak terbukti. Tetapi fakta-fakta itu bisa terbukti, bisa iya, bisa tidak kan. Nah sejak itulah mulai panas dingin menurut saya ya. Nah kemudian Timnas Israel waktu itu, masih ingat peristiwa itu? PDIP menolak kan kedatangan Timnas Israel, dan sementara Pak Jokowi sudah menyiapkan semua event itu kan. Nah kemudian terjadilah mulai ada apa. Nah puncaknya klimaksnya hubungan Pak Jokowi pisah jalan ini, di persimpangan, awali persimpangan kemudian pisah jalan, itu adalah ketika
Pak Jokowi dianggap persepsi publik tidak ikut garis partai. Garis partai merekomendasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena PDIP sudah menasbihkan dirinya, menstempel dirinya sebagai kader PDIP, tiba-tiba Pak Jokowi dianggap banting setir, mendukung salah satu calon presiden yang lain. Nah, sejak itu kemudian muncul puncaknya adalah pemecatan yang dilakukan oleh PDIP. Bukan oleh Hasto, mungkin bukan oleh Ibu Megawati, tapi oleh PDIP. Dan Pak Jokowi nampak-nampaknya katanya yang dikirimkan kemarin orangnya itu dia tidak terima dipecat itu, sehingga konsekuensinya Hasto harus ditersangkakan. Di situ orang melihat konteks politiknya. Tapi kalau konteks hukumnya ya silahkan saja kan. Bahwa disitulah kemudian Pak Jokowi tidak terima dengan kondisi dia dipecat seperti itu. Nah, artinya apa? Setelah rangkaian peristiwa yang begitu panjang ini, kita mencermati apa yang terjadi dengan konteks hari ini, PDIP dengan Pak Jokowi, ya. Ini kan pertarungan yang tidak mudah melihat pertarungan seperti ini. Nah, ini intinya sebenarnya mau sampai kemana? Apa mau disudahi atau sampai kapan? Mau diselesaikan atau tidak kan? Nah, kalau kita mencermati, ini Pak Jokowi dengan PDIP ini kan mutual understanding dari dulunya. Ini kan bolanya sederhana, Mbak. Kalau waktu itu Pak Jokowi mendukung Ganjar, PDIP, itu kan kata orang kan siapa yang dukung Pak Jokowi waktu itu endorse menang. Kan begitu dulu. Kemana intensitas, lihat loh, elektabilitas Ganjar itu kan sempat naik. Begitu bandulnya arahnya intensitas Jokowi beda, kan mulai itu Ganjar meredup tuh. Nah, kan orang bilang, ada persepsi publik bilang, ini karena Pak Jokowi nggak dukung Ganjar aja kok masalahnya. Tapi kemudian kan drama ini seolah-olah tidak menemui jalan tengah begitu ya Bang Panggi. Lalu mau dibawa kemana sebenarnya kalau misalnya memang ini bukan real untuk memperbaiki hubungan? Ya, real hubungan itu sebenarnya mereka ini semua punya saham. Pak Jokowi punya saham, PDIP punya saham. Jokowi bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. PDIP bukan siapa-siapa katanya kalau bukan karena Jokowi. Karena waktu itu secara, kalau jurnal yang saya baca tentang electoral studies ya, presiden yang tingkat kepuasannya tinggi itu akan diikuti oleh masyarakat atau pemilih yang akan memilih partai presiden incumbent. Artinya apa? 2 periode PDIP menang itu dianggap ada sahamnya Pak Jokowi juga. Dan Pak Jokowi diselamatkan oleh PDIP mulai dari keluarganya, mulai dari Solo sampai ke Medan, sampai Pak Jokowi jadi presiden dari gubernur sama wali kota. Kan PDIP tinggal minta 1. Kalau 3 periode nggak bisa ditawar lagi. Nah, sejak itu kan mulai menurut saya itulah mulai panas dinginnya. Nah, puncaknya itu adalah pemecatan Jokowi. Itu kita puncak tanya perang dinginnya. Bang Guntur, tapi menurut saya orang mengatakan bahwa Hasto tidak ada kaitan dengan politik. Ya nggak mungkin karena ini rangkaian. Kalau begitu ya udah usut dong kasus-kasus yang lain, private jetnya KPK edisi Jokowi misalnya kata orang. Kalau memang nggak mau buktikan Pak Jokowi, oh ini KPK bukan edisi Jokowi, private jet. Kemudian yang kasus yang di Maluku yang bunyi itu, tambang itu, yang Blok Medan itu usut dong. Kita minta tanggapan Bang Guntur. Bang Guntur, mungkin minta tanggapannya. Ini sebenarnya PDIP dan Jokowi ini sebenarnya sama-sama saling memanfaatkan ya. Simbiosis mutualisme begitu. Setuju nggak tuh Bang Guntur? Ya, kalau kita lihat sejarahnya kan memang seperti itu. Bahwa PDI Perjuangan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pak Jokowi, ya, ada 5 tiket dari wali kota, gubernur, pilpres, untuk anak menantunya 7 tiket semua total. Kemudian itu kan diakhiri dengan pengkhianatannya Jokowi. Dan kalau kita ngelihat Jokowi ini kan memang kalau memukul itu nyilih nabok nyilih tangan. Kalau mukul itu selalu meminjam tangan orang lain. Misalnya soal permintaan terkait dengan 3 periode. Itu kan orang-orang sekitarnya aja yang disuruh menyampaikan kepada publik ya. Dan itu sudah kita dengar lah secara umum. Nah, dalam kasusnya Mas Hasto ini ya kami melihat ada dugaan juga di situ, ada permainan juga. Ya paling nggak pengaruh dari Pak Jokowi terkait dengan misalnya kalau kita bicara pengangkatan komisioner KPK yang masih terhubung dengan Pak Jokowi, komisioner KPK yang baru ini. Karena kami lihat tanggal 20 baru dilantik, tiba-tiba 20 sore sudah gelar perkara kasusnya Mas Hasto. Ini kan menurut kami keanehan yang luar biasa ya dalam konteks kasusnya Mas Hasto. Kemudian terkait dengan misalnya sikap, ya bagaimana? Ya, kalau misalnya tadi juga sudah diberikan penjelasan dari Bang Guntur ya, Bang Freddy, bahwa ini kan ada riak-riak yang belum selesai begitu. Mungkin ada tanggapannya dari Projo? Ya, kami
seperti kata Pak Jokowi, ya yang terakhir nih semalam tuh Pak Nasdem itu. Jadi kalau pemimpin itu kompak, rukun, harmonis, ya itu rakyat itu senang. Tapi kan kesannya katanya nggak tulus. Ya, rakyat itu senang. Dan itulah semua publik bisa melihat. Itulah yang dipraktekkan Pak Jokowi selama puluhan tahun sehingga rakyat mencintai Tapi dia. setuju juga dengan kata Bang Guntur kalau Pak Jokowi itu selalu memakai tangan orang lain untuk memukul. Ya itu kan persepsi, itu kan pendapat, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi ini, ya saya merespon beliau ini juga, kekuatan Pak Jokowi itu adalah dia itu di rakyat, dicintai rakyat. Ketika siapapun yang menolak itu, mendinai itu, menafikan itu akan rugi sendiri. Itu akan rugi sendiri. Makanya ketika Pak Jokowi kembali statement, ayo harmonis, rukun, kompak, kemudian masih ada pihak-pihak yang terus memainkan peran mencoba membangun narasi-narasi yang menyerang, ya nanti menurut saya sih akan rugi sendiri. Baik Bang Guntur tadi juga ya, Bang Freddy juga bilang bahwa sebenarnya Pak Jokowi niatnya juga udah baik, terlepas dari statement mungkin siapa yang mulai duluan begitu ya. Itu kan sebenarnya niatnya juga sudah baik Bang Guntur. Sedikit saja. Soal ucapan Pak Jokowi yang harmonis, menurut saya itu juga pernyataan yang normatif. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi kan sering menyampaikan, tapi yang beliau lakukan kan berbeda. Kata orang-orang kan sen kanan belok kiri ya. Bicara soal harmonis, tapi kan di belakang juga terlihat seperti yang berbeda ya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Dan kita ngelihatlah kasus dari banyak sebelumnya seperti misalnya waktu itu menolak pencapresan Gibran ya kan, ternyata di balik itu sangat aktif ya. Kalau kita membaca misalnya laporan majalah Tempo dan bocor alus ya. Jadi ya mohon maaf PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah tidak percaya lagi dengan ucapan-ucapan manis dari Pak Jokowi ya. Dan itu juga sudah menjadi sikap resmi partai. Di situ ada pemecatan pada Jokowi ya dan 26 anggota yang lain. Tetapi kalau menurut kami secara personal ya apa yang ditunjukkan oleh Mbak Puan ya kami tidak ada persoalan. Orang diundang namanya buka puasa, kemudian juga kita harus misalnya dalam suasana Ramadan harus menghindarkan konflik. Iya. Tapi pada kasus yang lain, misalnya pembelaan kepada Sekjen PDI Perjuangan, ya kayak yang saat ini dikriminalisasi dengan kasus hukum, ya kami juga harus mengatakan fakta dan juga memberikan keyakinan yang kami miliki bahwa kasus ini terkait dengan politik dan khususnya pemecatan Jokowi, begitu. Ya, Bang Guntur, banyak juga pihak yang menilai bahwa sebenarnya yang selalu memulai konfrontasi adalah dari PDIP. Tapi kita bahas usai jeda ya, Bang Guntur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan melanjutkan perbincangan kita yang masih hangat-hangat gitu ya kalau kata Pak Jokowi. Saya langsung mau ke Bang Pangi. Bang Pangi, kemudian bagaimana sudut pandang Anda melihat ini masyarakat Indonesia kembali disuguhi drama politik yang tidak berkesudahan begitu, Bang Pangi? Iya Mas Philip sama Mbak Mala ya. Kalau saya mencermati begini, ada juga mesti kemaslahatan politik kita tuh kelas tinggi ya, bahwa apa adanya itu harus dimunculkan juga karena belakangan memang banyak politik kita terlalu drama, panggung depan dengan belakang itu beda. Misalnya makanya dikritik kan dari elit ini kan dilihat adalah bukan kata-katanya tapi kan perbuatan. Nah yang dipegang itu kan perbuatan bukan kata-kata. Tapi kan katanya di situ seninya. Nah seninya dalam politik kadang-kadang lepiatannya itu strategi taktiknya begitu. Makanya memang sen kanan belok kiri misalnya. Tadi maka Pak Jokowi kan statement terakhir adalah kami nggak ada masalah, saya kok dengan PDIP. Nah, begitu. Dan kan ini kan jadi menarik sebenarnya, tetapi nggak pernah selesai. Artinya statement-statement itu sebenarnya hanya strategi? Ya salah satu, misalnya yang paling populer, yang paling tren di media sosial kan, sudah tapi belum. Nah, ini kan maksudnya begini, lama-lama kita juga jengkel juga, artinya gondok juga kita lama-lama dengan gaya politisi model-model desain seperti ini. Mohon maaf saya nggak rasis ya, kita orang Sumatera ya misalnya, akan apa adanya, apa yang disampaikan ya itu isi hati kita. Nggak bisa kita pakai gimmick ini wajah beda orang Papua, kan lama-lama gondok juga, marah juga orang Papua diginin terus. Lain dengan kata, lain dengan perbuatan.
Maksud saya adalah jangan sampai kemudian kalaupun memang kekuatan politik itu kita ingin berpolitik, ingin melakukan strategi, memang yang berkuasa tetap orang Jawa. Kapan orang Sumatera, orang Papua, orang lain memang nggak memungkinkan karena jumlah penduduknya nggak apel to apel. Mungkin Bang Freddy mau menanggapi. Konteksnya bukan itu. Konteksnya berikanlah pendidikan politik yang bisa dipegang oleh rakyat. Omongan itu sejalan dengan kata. Iya, Bang Freddy. Itu sejalan jangan dengan lain kata, karena jangan lain perbuatan. Begini dibiarkan. Gini. Marah orang Papua nanti begini terus. Saya sebetulnya kalau bicara bukan rasis tadi, Sumatera dengan Jawa saya setuju. Saya kan orang Batak, lebih belak-belakan. Orang yang mengenal saya lebih tahulah bagaimana saya. Tetapi kalau konteks politik, konteks Pak Jokowi khususnya ini ya, konteks Pak Jokowi, justru Pak Jokowi itu dicintai oleh masyarakat karena perbuatannya, bukan karena omon-omonnya ya. 10 tahun memimpin Republik di Jakarta, di Solo, justru beliau itu disukai karena karena perbuatannya yang konkret kepada masyarakat sampai beliau terakhir lengser. Tapi dalam konteks konflik ini gimana Bang? Katanya hangat, tapi kok siapa yang mulai duluan? Ya, seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi itu kan hanya merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Ya, kemudian ya juga manusia ya mengatakan ada batasnya, siapa yang memulai. Konteks siapa memulai ini juga kita nggak tahu. Ketika beliau disodorkan wartawan pertanyaannya bagaimana sehingga keluar sedikit bahasanya agak seperti itu, kita nggak tahu. Tapi silahkan lah. Yang penting itu ya beliau mengatakan pemimpin itu harus rukun, harmonis, kompak ya. Dan itu sampai sekarang kami melihat masih dipegang teguh oleh Pak Jokowi. Dan kami percaya ketika masih ada pihak-pihak yang terus menyerang-nyerang beliau, itu akan rugi sendiri, karena harus dilihat. Menurut saya melihatnya harus luas. Pak Jokowi ini masih dicintai masyarakat, dan selalu di dalam strateginya beliau ini ya saya baca selalu mengutamakan atau melihat kemauan atau kepentingan publik. Dan ketika itu bertentangan atau tidak sejalan dengan para pihak-pihak, maka otomatis pihak-pihak itu akan bentur juga dengan masyarakat. Dan itu akan merugikan bagi mereka sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Makasih. Langsung ke Bang Guntur, apakah kemudian rudal-rudalnya akan dimatikan begitu ke arah Pak Jokowi seperti apa dari PDIP? Iya, saya setuju dengan Bang Freddy Damanik bahwa Pak Jokowi itu mementingkan kepentingan publik. Tapi itu Jokowi 2014, 2019 awal. Jokowi adalah berarti udah ada berubah gitu ya. Tapi kan di akhir-akhir kan kami melihat Pak Jokowi kan lebih mementingkan keluarga. Ya kan kami melihatnya seperti itu. Ini kan fakta yang juga nggak bisa dibantah ya kan. Berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana anak sulungnya menjadi wapres ya kan. Ini juga adalah sampai ada masalah di Mahkamah Konstitusi melalui adik ipar dia yang juga pamannya Gibran. Ini juga nggak inilah menurut kami politik basa-basi dan antara ucapan dan berbeda dengan tindakan menurut kami juga harusnya sudah diakhiri. Kalau masih menjabat ya kan, menurut kami ya bolehlah berpolitik seperti itu ya. Tapi ketika kita sama-sama sudah ngelihat selesai, di situ ada kehendak evaluasi dari masyarakat ya, kita juga harus membuka ya. Jangan terus membela diri dengan membuat komentar yang menurut kami ya, yang semakin ya memperburuk keadaan. Pak Jokowi kan saya bilang ini kan kayak minum obat 3 kali sehari ngomong ke media di rumahnya di Solo ya. Kami nggak tahu ya apa urgensinya, tapi kan kami lihat semua isu kan dikomentari oleh Pak Jokowi ya. Kalau kita benar-benar mau bicara soal katakanlah mengajak kepada harmonis ya. Kalau kami lihat kan kalau Mbak Puan kan menjaga benar statement pernyataan di media ya. Pak kapan harus ngomong, kapan tidak. Kalau Pak Jokowi ini kan hampir tiap waktu ya bicara ke media apapun isunya juga dikomentari. Kalau bagi kami di PDI Perjuangan ya kalau memang harus menyebut Pak Jokowi ya kami harus sebut. Misalnya kasus Mas Hasto. Tapi kasus yang lain ya kami juga nggak mau sebut kalau memang nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kami bicara soal Pak Jokowi kami hanya mau mengaitkan Pak Jokowi, enggak kok. Ya kami ya kalau kasusnya memang ada hubungan ya kami sampaikan begitu.
Mbak Mala, Ya, Mas Bang Fandi. Guntur, mungkin sedikit saja ditanggapi Bang Pangi. Iya, tadi kan Bang Guntur bilang apapun dikomentari. Sen kanan belok kiri kan. Satu hal saja. Pak Jokowi itu pernah ngomong loh, saya kalau udah pensiun, saya mau balik ke Solo. Terus saya akan gendong cucu saya. Nah, faktanya hari ini gerasak gerusuk kemana-mana, sibuk silaturahmi kan, itu kan bagus sebenarnya. Tapi memang itulah politisi kita. Jangan terjebak dengan ucapan diksi prasa loh. Itu ingat loh politisi kita. Tapi kan itu kan karena ada yang menyenggol, Bang. Ya, itu yang saya katakan. Kalau dikatakan katanya dulu Jokowi bebek lumpuh setelah nggak jadi presiden, menurut saya enggak. Masih pegang kendali penuh. Kejaksaan, kepolisian, KPK sampai sekarang. Nah, artinya apa? Hati-hati dengan omongan gitu loh. Yang dulu bilang nggak akan gendong cucu balik ke Solo, ada juga dulu politisi bilang saya akan ngurus musola gitu loh, jadi garim. Nggak ada, itu bohong, ngomong kosong. Berarti mengamini ya, sen kanan belok kiri ya? Iya. Dikit aja Bang Freddy. Iya. Menanggapi beliau ini, tadi Pak Jokowi pulang ke Solo emang. Yang kedua, gendong cucu-cucunya nggak ada lagi di sana. Yang ada itu masyarakat yang berjibun datang. Ya itu yang dilayani. Jadi menurut saya sampai sekarang Pak Jokowi masih tetap konsisten dengan perbuatan, dengan apa yang dikatakannya, dengan kemauan masyarakat, masih itu yang konsisten. Terima kasih Bang Freddy, Bang Pangi, dan juga Bang Guntur atas waktunya, yang tentunya kita berharap drama politik ini berakhir pas Lebaran. Iya, kita maunya damai-damai ya, maaf-maafan ya sebelum Lebaran. Semoga bisa open house, justru bisa datang bareng kan, begitu ya. Dan dialog ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.